Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Pemudik terlihat membludak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri untuk kembali ke tanah air agar bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat warga Indonesia yang datang dari luar negeri ini mencapai 146.003 orang sejak awal April hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan peningkatan penumpang mencapai 40% selama periode angkutan Lebaran 2023. Pemirsa, untuk menghindari penumpukan kendaraan roda 2 di pelabuhan PT Pelindo 2 Ciwandan, kepolisian memberlakukan strategi penyekatan bagi pemudik motor di Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan para pemudik itu selanjutnya akan dialihkan ke pelabuhan apabila kondisi dermaga sudah mulai lengang. Penyekatan diberlakukan sebagai upaya untuk menghindari kepadatan antrean pengendara sepeda motor yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke Sumatera. Strategi ini juga dilakukan untuk mengimbangi proses sandar dan bongkar muat kapal yang beroperasi di pelabuhan. Untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan juga Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan kami Rusdi Muslim dan juga Adi Mulya. Terlebih dahulu kita menuju ke Rusdi Muslim yang berada di Bandara Suta. Bagaimana pantauan Anda kepadatan penumpang yang terjadi di Bandara Suta pagi hari ini, Rusdi? Mantap, pemirsa. Selamat pagi. Dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 2 hari jelang Hari Raya Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati oleh sejumlah penumpang. Datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan pesawat, di mana memang sejak pukul 3:30 pagi tadi kepadatan sudah terlihat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dapat saya kabarkan, Rizky, memang tren peningkatan penumpang nampaknya akan segera berakhir pada hari ini, di mana sebelumnya 8 hari tren peningkatan penumpang terus terjadi, karena berdasarkan data dari pengelola bandara, hari ini ada sekitar 158.000 penumpang yang baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini turun 3% jika dibanding hari kemarin yang berjumlah sekitar 164.000. Namun begitu memang, Rizky, di Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan bandara internasional di mana arus mudik juga terjadi dari maksud saya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Tercatat sejak awal bulan kemarin terjadi peningkatan warga Indonesia yang pulang ke Indonesia, yaitu ada 41% jika dibanding tahun lalu. Namun begitu memang, Rizky, banyak warga negara Indonesia di luar negeri mengambil cuti untuk merayakan Lebaran di Indonesia. Karena memang sebelumnya selama 2 tahun mereka kesulitan untuk pulang ke Indonesia karena adanya persyaratan dokumen kesehatan. Namun begitu, Rizky, prediksi dari pengelola bandara, puncak arus mudik akan terjadi pada kemarin atau tepatnya pada 19 April nampaknya benar terrealisasi dan hari ini terjadi penurunan. Namun begitu memang penurunan ini masih di atas angka rata-rata atau naik jika dibanding hari biasa. Jika dibanding hari biasa jumlah penumpang kisaran antara 90 hingga 100.000 orang, namun hari ini masih berkisar di angka 154.000. Demikian, Rizky. Puncak arus mudik atau penumpang yang berangkat dari Bandara Suta Anda katakan sudah berakhir ya, terjadi kemarin, Rusdi. Lantas untuk puncak dari masyarakat yang tiba atau datang di Bandara Soekarno-Hatta, diprediksi kapan ini akan terjadi angka tertingginya puncaknya, Rusdi? Ya, Rizky, memang untuk penumpang atau warga negara Indonesia yang mudik ke Indonesia dari luar negeri itu berdasarkan data dari pihak imigrasi akan terjadi pada hari ini, di mana memang banyak para pekerja migran ataupun masyarakat atau yang kuliah di luar negeri itu kembali ke tanah air untuk menikmati hari raya di kampung halaman mereka. Dan pihak imigrasi mencatat tren peningkatan ini sejak awal bulan kemarin, di mana untuk data sementara ada peningkatan 41% jika dibanding tahun lalu. Namun begitu,
warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air, kebanyakan dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, serta Cina. Demikian. Rusdi, dalam momen arus mudik Lebaran 2023 ini dan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, apakah armada maupun juga maskapai melakukan penambahan begitu penerbangan agar bisa mengakomodasi dari pemudik-pemudik yang ingin berangkat? Ya betul Rizky, berdasarkan data dari pengelola bandara untuk angkutan Lebaran di tahun 2023 ini terdapat 1.647 permintaan extra flight yang artinya ada penambahan pesawat, di mana angka ini cukup drastis naiknya jika dibanding tahun lalu. Namun dalam realisasinya permintaan extra flight ini day to day atau dalam kesehariannya itu dari mulai H-10 hingga sekarang H-2 itu sudah terrealisasi sekitar 940 permintaan extra flight atau pesawat yang ditambahkan. Namun begitu memang permintaan extra flight ini terus terjadi sampai H+7. Di mana memang pada arus balik nanti diperkirakan akan terjadi peningkatan juga pada tanggal 30 April atau tepatnya H+7. Demikian. Baik, terima kasih Rudi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Suta. Kita beralih ke rekan Adi Mulya yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Adi, bagaimana pantauan Anda hingga saat ini di Pelabuhan Merak, Banten? Kalau tadi pagi Anda katakan padat, saat ini masih padatkah kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat di belakang kami memang antrian kendaraan masih menumpuk di Dermaga 1 untuk selanjutnya akan masuk ke dalam kapal dan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera. Nah, tren dan animo mudik kali ini memang cukup berbeda pasca dilepasnya PPKM. Dan posko mudik di Pelabuhan Merak telah mencatat dari H-10 hingga hari ini setidaknya 545.000 terhitung telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Prediksi ini juga telah diprediksi oleh pihak KSDP yang memprediksi jika puncak arus mudik di Pelabuhan Merak akan terjadi kemarin di tanggal 19 April dan hingga hari ini memang kondisi masih lumayan sangat padat. Maksud kami memang sangat padat di sini. Nah, Rizky dan juga pemirsa, jika bagi Anda yang hendak melewati Pelabuhan Merak dan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, pihak KSDP terus mengimbau kepada masyarakat agar memerhatikan tiket yang Anda pegang untuk selanjutnya bisa di-check-in-kan di Pelabuhan Merak, karena memang Pelabuhan Merak sudah tidak lagi menyediakan penjualan tiket secara offline di area pelabuhan. Rizky dan juga pemirsa, petugas-petugas di sini telah disiagakan setidaknya terdapat 1.800 petugas untuk pengamanan dan juga penjagaan pada arus mudik di Pelabuhan Merak ini, dan kepolisian pun telah berjibaku sejak H-10 hingga hari ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mudik ke kampung halamannya melalui Pelabuhan Merak untuk selanjutnya ke Pelabuhan Bakauheni dan menuju kampung halamannya masing-masing. Euforia dan semangat para pemudik di sini memang sangat luar biasa. Animo para pemudik luar biasa bergemuruh dan bersemarak karena ini mengingat telah dilepasnya PPKM yang bertahun-tahun diterapkan. Hari ini PPKM telah dilepas dan ada kelonggaran dan keleluasaan bagi para pemudik untuk dapat menjalankan rutinitas mudik ke kampung halaman. Sejak pagi tadi kami telah memantau jika terdapat kemacetan di ruas tol exit Merak menuju Pelabuhan Merak, dan kemacetan di sini diprediksi akan terus terjadi hingga siang hari seiring ramainya penumpang atau pemudik yang berdatangan ke arah Pelabuhan Merak untuk selanjutnya menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera. Rizky, silahkan. Adi Mulya, adakah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana untuk para pengendara jika memang pelabuhan ini sudah padat dan tidak bisa menampung lagi mobil-mobil yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, memang untuk saat ini rekayasa lalu lintas belum begitu signifikan diberlakukan. Mengingat memang sejak kemarin kondisi kendaraan di sejumlah titik di jalan menuju Pelabuhan Merak masih aman, terkendali, sangat lengang, sangat normal, dan belum ada kepadatan yang betul-betul membludak dan tidak dapat dikendalikan. Artinya di sini memang para petugas belum ada opsi untuk menyediakan rekayasa lalu lintas. Namun bukan berarti jika hingga siang hari nanti tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas. Jika seiring berjalannya waktu di siang hari kemudian di sore hari maksud kami, pemudik membludak dan antrian kendaraan semakin menumpuk, bukan tidak mungkin rekayasa kendaraan akan diberlakukan. Yang dapat kami konfirmasikan, jika terdapat rekayasa dari jalur
yang telah disediakan oleh Pelabuhan Merak. Di mana Rizky dan juga pemirsa, bagi para pemotor dan truk akan melewati Pelabuhan Ciwandan, sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil akan bisa melewati Pelabuhan Merak. Ini bukan tanpa alasan, ini berkaitan erat dengan rekayasa kendaraan tadi, di mana dua jalur ini sengaja diseimbangkan agar tidak ada penumpukan di salah satu titik. Ini artinya ada keseimbangan dari Pelabuhan Merak dan juga Ciwandan. Begitu, Rizky. Baik, terima kasih Adi Mulya, informasinya yang begitu lengkap dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi mengenai situasi terkini dari gerbang tol Kali Kangkung akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.